Aneh banget nih balik sini nggak bisa untuk. Tetap nggak bisa ya masuk ke ininya ya. Memang saya nggak tahu kalau Google Sheet lebih ringan apa nggak dibanding Post-it, saya nggak. Ini akhirnya jadi saya pakai tethering pakai HP akhirnya. Nggak, karena nggak bisa jalan. Tadi yang kuliah tadi pagi juga sama di ruang mana tadi? Wah ya sama bermasalah. Ruangnya di atas ya tadi ya. Kok bisa nggak tahu ini peserta ini karena ya oke mungkin nanti pas kalau yang kepilih aja yang baru connect ke ininya ya supaya ngurangi bebannya ya mungkin Anda bisa apa live nanti pas kalau kepilih kayak gini baru karena ini kayaknya jadi mengganggu yang ini juga kayaknya memang ininya sedikit silakan mungkin beberapa keluar aja nggak apa lebih bagus koneksi di kos-kosan ya mana ya karena kalau kuliah dari rumah saya semua kayaknya cepet gitu kan. Memang pernah kejadian saya di rumah yang mahasiswanya di sini ya kacau juga karena nggak bisa semua gabung. Sekarang bisa sudah bisa ini. Gimana? Bisa nggak? Ya oke sementara kalau bermasalah saya coba ganti yang lain untuk ya oke mungkin sudah cukup terima kasih di ini sambil ngecek kok ya parah ya ini koneksi. Enam puluh ya nih. Dan yang terpilih ini baru yang connect ke Google Meet-nya ya. Tadi nomor 33. Intan Rahmawati ada ya? Ya oke. Anda sudah connect ya? Oh tadi yang dikeluarin mana ya? Sekarang masuk lagi bro. Itu yang keluarin nggak tahu dari siapa itu. Oke silakan. Sudah bisa masuk? Oh, sudah bisa. Coba sekarang share screen. Nah, silakan depan kan. Silakan bisa.
35 and 45, between X 45 and 55, and between X 55 and 65. Between X 55 and 45, the amount of interest earned will be A10, A0, is equal to 10,000, 1.7, 1 B1 equal to Coba Anda sambil on mic, coba. Mic-nya diaktifkan coba. Mic-nya diaktifkan. Mic-nya Anda. Yang between X 45 and 55, the amount of interest earned will be A 20 and A10 is equal to 10,000, 1.07 square 20 mean 1.07 square 10 is equal to 90 100 025.33. Between X 55 and 65, the amount of interest earned will A 30 mean A 20 is equal to 10,000, 1.07 square 30 mean 1.07 square 20 is equal to 3,700 for 37,425.71 dollar. The total amount of interest earned over the 30 years is 66,122.55. This agrees with the total accumulated value A30 is equal to 10,000, 1.07 square 10 is equal to 76,122.55 dollars after deducting the original 10,000 investment. Exercise 40. It is told that $600 invest for 2 years will earn $264 in interest. Find the accumulated value of 2,000 invest at the same rate of compound interest for 3 years. AT is equal to A1 plus I squared N 600 plus 264 is equal to 601 plus 864 per 600 is equal to 1 plus E square 2. 1 plus E is equal to square 864 per 600. E is equal to 1.2 mean 1. E is equal to 0.2. So net bank interest rate of the bank is 1.5%. 0.2%.
20%. So net AT is equal to A1 plus E power n 2000 is equal to 2001 plus 0.2 power 3 is equal to $3,456. Contextual example 1.5. Figure 1 is interest of Bank Mandiri, Mandiri Bank. Hukum saya tadi sekalian tadi Bank Mandirinya tadi kalau pas kompleks baru diperlihatkan ada ambilnya dari mana, tadi kan berasal dengan BCA tadi kan itu. Contextual example 1.5. Student X 20 deposit 10 million rupiah at Mandiri X 50. Find the amount of interest earned between X 20 and 30, between X 30 and 40, and between X 40 and 50. Between X 20 and 40, the amount of interest earned will be 20 242,831.33. Between X 30 and 40, the amount of interest earned will be 259,223.70. Ada yang salah mungkinnya. Antara 30 ke 10 kurangi A 20. Jadi kan itu dari 20. Oh, nah, karena titik nolnya 20 tadi ya, harusnya di ini.
Find the accumulated value of 60 million invest at the same rate of compound interest for 5 years. AT is equal to A1 plus E power N 42 million plus 1,200,000 is equal to 42 million 1 plus E power 2 43,200,000 per 42 million is equal to 1 plus E power 2. 1 plus E is equal to square 43,200,000 per 42 million. E is equal to 1.015 min 1. E is equal to 0.015. So that a bank interest rate is 1.5%. So that AT is equal to A 1 plus E power N is equal to 60 million 1 plus 0.05515 power 5 is equal to 64,600,000. The left is example 1.6 and the right is contextual example 1.5. The total accumulated value and A30 is the same. Okay, thank you everyone. Jadi kemarin terakhir present value ya 1.6 ya, iya kan ya.
Oke, berarti kita lanjut ke yang effective rate of discount ya. Jadi effective rate of interest, ada effective rate of discount ya. Oke, coba mungkin dari slide ini agak lebih ini example untuk nominal rate of interest. Jadi memang ini mungkin pada saat Anda perlu digambarkan, saya kira juga agak cukup jelas. Jadi pakai garis waktu ya. Anda tadi jadi naruhnya kapan? Tadi kalau di misalnya akan ada satu seperti itu. Jadi misalkan hanya untuk 1 tahun, berarti satu ini pada saat ini ditambahkan. Jadi kapan kita naruh uang 100-nya, terus kapan, terus akhirnya yang kita ingin hitung akumulasinya. Jadi ini di awal tahun, kita ingin lihat akhir tahun. Jadi di awal start itu sampai di akhir 1 tahun ya. Jadi pada saat kita biasanya bicara 1 tahun, pada saat kita ingin pecah jadi bulanan, nanti ada juga malah kalau yang pinjol itu harian kelihatannya itu jadi lebih serem lagi. Walaupun dulu bank juga ada yang mengeluarkan produk yang namanya Bunghari, itu artinya harian. Nah, misalnya kita ingin buat jadi apa ke bulanan, berarti yang 1 tahunnya 18% harus kita bagi ke 12. Nah, sering notasi untuk di ini jadi kalau kita nyatakan dia adalah nominal dalam 2 bulan, sering nanti kita menyebutkan seperti ini yang nominal rate of interest. Kalau saja itu biasanya bicara 1 tahun. Nah, kalau sudah ini dibagi 12, jadi ini adalah yang bulanan monthly-nya. Nah, pada saat kita ingin melihat akumulasinya, karena kita sudah bagi ya 1 tahun, tapi karena kita ini kan ke monthly, berarti apa? Jadi pangkatnya tadi 12 kan. Tapi bunga yang di dalamnya itu yang I12 dibagi 12. 18% dibagi 12, jadi 1,5%, maka ini kita dapatkan yang ini gunakan konsep kalau tadi, nah kenyataan di bank kebanyakan kita adalah monthly kan. Tapi kayaknya yang memang sedikit yang menyebabkan katanya pinjol jadi betapa ini sekali karena mereka kerjanya menggunakan harian dan cukup besar. Nah, nanti silakan untuk apa yang kontekstual, ada yang masuk ke wilayahnya pinjol. Karena korbannya banyak sekali itu. Kayaknya orang-orang yang nggak begitu paham dengan pinjol, akhirnya jadi dia terjerat di sana. Kalau zaman dulu di tempat saya namanya lintah darat itu. Tapi sekarang lintah darat nggak ada, namanya pinjol. Karena pinjol yang sudah era modern. Sama-sama mencekik orang tapi dengan cara teknologi. Kalau dulu benar-benar dicekik beneran itu. Karena kalau nggak bayar ya didatangi ada penganiayaan. Ini juga kayaknya hampir mirip-mirip juga sebenarnya. Nah, nanti lihat bunganya berapa sih jadinya bunga 1 tahunnya. Kan dia ngatakan kadang mungkin ada yang mingguan bayar ininya, tapi kalau saya lihat sebenarnya konsep harian itu sudah kejadian di pasar-pasar tradisional dulu sering saya amati. Kalau
pinjam berapa, misalnya 100.000, dia kembalikan tiap hari berapa, entah 10.000 atau ini, tapi ditambah ada bunga. Nah, itu yang dulu konsep yang dipakai oleh lintas darat. Jadi ini kan ya, karena dia di darat tapi menghisapnya seperti lintah, ada sampai yang dihisap sampai habis darahnya. Nanti silakan Anda sebenarnya bisa di websitenya pinjol kan banyak sekali, jangan sampai ada di daftar loh ya, tertarik daftar, itu yang saya nggak mau, nanti gara-gara saya nugasi malah katanya mahasiswa terjerat pinjol gara-gara kuliah Madwin itu. Harusnya maunya, atau Anda sebaliknya jadi bandarnya pinjol gitu kan. Karena ternyata kok menguntungkan sekali gitu kan. Tapi korbannya teman sendiri gitu ya, jadi yang sedang kesulitan dipinjolkan. Jadi pada saat tadi yang 0,18 adalah dinotasi sebagai I12, pada saat jadi I berapa? Nah inilah yang harus kita perhatikan. Bayangin kalau tadi harian kelihatannya seperti kecil, tapi kalau kita bikin jadi I, itu bisa besar. Contohnya nih, 18% tadi. Tapi bulanan. Ininya kan nominal rate of interest. Tapi pada saat jadi I, annual jadi 19,56. Nah, saya nggak bayangin yang hariannya berapa itu. Pada saat dibikin jadi I, ke annually, mungkin bisa besar sekali. Itu. Nah, inilah yang nanti coba untuk tugas. Yang, karena saya lihat iklannya gencar sekali itu, si pinjol itu. Jadi yang terus kemarin aja yang sudah ini lagi pinjam dari pinjol untuk judi online. Nah, saya nggak tahu, tanya anak-anak pada jadi korban, apakah anak-anak pada bisa bikin account, saya nggak tahu. Apakah semudah itu bikin account judi online, terus juga bikin account pinjol yang pinjolnya itu. Mungkin serba mudahnya jadi anak kecil mungkin bisa itu. Tapi tahu-tahu yang disuruh bayar orang tuanya kan. Nah ini silakan untuk kepedulian yang kita sedang ngurusi kayak gini, nanti perhatikan betapa merugikannya kalau yang memang niatnya untuk itu. Kalau singkat saya, kalau zaman dulu namanya lintas darat. Itu. Jadi kalau Anda di nominal rate of interest itu 18%, pada saat kita jadi efektif rate of interest, jadi 19,56. Ini kalau 12 ya, ininya jadi yang dia monthly ya. Jadi I12-nya 18%, I-nya 19,56%. Kan secara ini jadi cukup besar itu di. Nah, secara formal definition, jadi sering kita sebut sebagai kalau tadi ya untuk component interest is on at nominal rate of interest convertible M ya berarti. Kalau bulanan jadi monthly, kalau 6 bulanan semi annually jadi gitu. Nah itu jadi notasinya dengan IM ya. Nah hubungannya ada persamaan 3 ini, 1 plus IM dibagi M pangkat M akan sama dengan 1 plus I. Nah ini untuk beberapa aplikasi di US sama di Kanada ya. Di sana banyak gunakan untuk mortgage itu pakai I12, monthly. Kayaknya Indonesia juga banyak yang monthly kan, KPR itu. Kebanyakan monthly. Tapi di Kanada ada yang gunakan I2 berarti semi annually. Berarti cek untuk di Indonesia, benar nggak Bapak kita ikut yang monthly? Untuk mortgage rate. Dan nanti kalau lihat KPR itu, ini karena ya kemarin ada yang mungkin baru kerja awal kan, jadi masih kategori penghasilannya jadi kecil, masih boleh ikut yang KPR subsidi kan. Tapi kalau sudah terlanjur gajinya besar kan nggak boleh. Mumpung masih lagi awal, sudah menikah, daripada ikut di tempat mertua itu atau orang tua, langsung aja ambil itu dengan masih gaji kecil kan, jadi dapat yang subsidi. Jadi caranya memang masih awal, karena kalau sudah terlanjur, ini kan udah nggak boleh.
Nah, ini dulu biasanya yang menjalankan kebanyakan dari PT, sekarang kayaknya banyak. Wah, itu berapa kemarin 10.000 rumah katanya programnya UPR atau yang urusan perumahan. Nanti perhatikan di situ kalau mungkin ada kalau memang kan Anda belum bisa ambil kan ya udahlah ikut informasinya aja. Anda seolah-olah ambil itu jadi Anda dapat bunganya berapa nanti Anda lihatlah I-nya. Nah, sebenarnya bisa untuk pertimbangan pada saat di situ mungkin punya lebih tinggi, saya bisa cari pinjaman bunga lebih rendah bisa aja di ini kan kayak kita atau yang tanpa bunga yaitu bank saudara ya. Pernah Anda pinjam ke bank saudara? Oh, itu paling enak, nggak ada administrasi, nggak ada bunga, terus angsuran semaunya. Kalau nggak ingin ngangsur, jangan ketemu saudara. Menghindar kalau ketemu gitu kan. Nah, itu bank saudara. Sering alasannya kenapa kok pinjam ke saudara? Ya karena ini bunganya tinggi lah, sayang. Lebih baik ke bank saudara itu. Nah, sekarang apa itu simple diskon? Kalau kita teman simple interest kita sudah kenal. Jadi kalau AT sama dengan 1 plus IT pada saat dari simple diskon adalah AT-nya di jadi 1 min DT. Nah, sering untuk mudah mengingatnya pada saat bicara ini I di sini, maka D di sini. Nah, nanti karena di konsep transaksi keuangan, ada yang bayarnya di awal bulan, ada yang di akhir bulan. Tapi lebih sering angsuran biasanya banyak yang di awal bulan, tapi yang di pikirannya pakai I, padahal I sebenarnya untuk konsepnya di akhir periode. Nah, konsep D itu untuk awal periode, nggak ada angsuran yang di akhir periode. Pernah ambil kredit motor, ya sudah banyaknya langsung suruh bayar angsuran pertama gitu. Tapi iklannya selalu pakai I. Bunganya sekian itu. Padahal pada D dengan I kira-kira besar mana kalau lihat posisinya itu? D dengan I besar mana? Besar I. Jadi kalau sampai dia nyebut misalnya D-nya adalah 7%, bunganya 7%, tapi kok bayarnya di awal periode, sebenarnya lebih dari 7% kan I-nya kan. Nah, inilah yang itu juga ya pinter-pinternya orang yang pinter gitu kan. Jadi kadang sering orang udah pinter-pinternya orang pinter, bodoh-bodohnya orang bodoh gitu kan. Karena pada situlah jadi kita kadang banyak kena sekali pada posisi seperti itu. Jadi diskon adalah konteksnya biasanya untuk yang makanya nanti kita di bab 3 yang di anuitas ada nanti anuitas awal, ada anuitas akhir. Karena di situ menyangkut proses bayarnya. Jadi perhatikan nanti Anda searching di website aja, nggak usah datang ke bank, nanti nggak akan dilayani. Karena pegawai bank sekarang sudah direduksi. Itu. Kalau ke bank sekarang sudah mulai agak susah kan mau ketemu ininya karena semua sudah dilayani lewat online. Maka jangan kepikiran ingin jadi pegawai bank ya, sudah akan dikurangi terus. Nanti kalau di YSR adalah untuk treasury bill. Treasury bill itu apa? Itu? Di Indonesia mungkin istilah itu ya nggak ada. Tapi konteksnya nanti kalau kita sudah, sebenarnya walaupun kita akan bicara obligasi di belakang, ini konteks yang sering dalam konteks di pinjaman yang di bawah 1 tahun. Sering dinikahannya seperti menggunakan tapi nggak tahu websitenya masih aktif nggak, silakan nanti diklik masuk sana kalau di oh udah mati kayaknya. Ini juga sama contoh di sini terkait untuk nanti hitungannya. Nanti Anda silakan cek ya di sini untuk latihannya aja. Komputasinya benar nggak nih kayak kunci jawabannya kan? Benar nggak jawabannya itu? Gunakan konsep apa tadi? Simple diskon yang D itu ya.
Ada simple interest, ada simple diskon, juga ada effective rate of discount. Jadi kalau simple, seperti kalau kita ini kan 1 plus IT maka disusun sampai nanti adalah kita juga akan memiliki yang konsep effective rate of discount. Kalau effective rate of interest itu adalah apa? A1 dikurangi A0 tapi dibagi apa? A0 kan. Nah, kalau di effective discount adalah A1 dikurangi tapi dibaginya A1. Tapi kalau ada sering dengar nunggu nantilah kalau mau beli apa-apa nunggu kalau lagi diskon. Kira-kira sama enggak dengan diskon yang di sini? Kalau ngitung diskon 10%, berarti dia ngitungnya bagaimana dapat 10%-nya? A1 dikurangi A0 dibagi A1 atau A1 A0 dibagi A0? Ngitung diskon. Kan sering dicoret kan itu? Nah, coba Anda cari harga dicoret. Kan sering harganya misalnya tadinya 100, dicoret jadi 80. Anda cukup bayar 80. Diskonnya berapa itu? Anda ngitungnya bagaimana? Dapat cara ngitungnya gimana dapat 10%-nya itu? Nah, 100 dikurangi 80 tapi dibaginya 100 ya. Harga naik 10%. Tadinya 80 jadi berapa? 88 kan, karena itu jadi apa? 88 dikurangi 80 dibagi 80 kan. Jadi itu mirip dengan efek interest kan tadinya. Jadi kalau untuk konten, nah, yang diskon mirip dengan ya hampir sama dengan tadi karena jadi 100 dikurangi 80 tapi dibaginya 100 itu. Jadi diskon berapa? Namanya 20%. Nah, kalau kita ingin dalam setiap periodenya ada perubahan itu terus enggak, itu maka AN dikurangi AN-1 dibagi AN. Jadi bedanya adalah dengan interest ada di posisi pembaginya ya, atasnya sama itu. Ini informasinya terkait adalah annual rate 2% conversion monthly, tapi suruh ngitungnya adalah annual rate untuk diskon. Nah, ini nanti silakan pas di bab ini dilatih pada saat di bab 3 karena nanti target kita UTS kan sampai bab 3. Itu bagian saya masih nanti setelah masuk ke setelah UTS kan nanti yang bab 4 5 sana. Enak kan cuma bab 3 bab kan, jadi masih gampang-gampang gitu kan. Maka ini kalau kita ingin ngitung ini jadi dapat 2,018. Yang seperti tadi nanti silakan dipegang dulu ya. Ngitungnya bagaimana? Ketemunya langsung jawaban ini. Jadi diketahuinya I, kita bisa juga mencari D. Ketahui D bisa mencari I. Nah, inilah hubungan antara yang konteks yang nominal. Jadi kalau dibawa ke monthly atau M ini, maka jadi 1 min DM dibagi M pangkat M 1 min D. Kalau yang efektif rest yang interest kan tadi 1 plus IN di pangkat M sama dengan 1 plus I. Ini adalah persamaan yang menghubungkan antara nominal dengan efektif ya. Kalau yang diskon dari 1 min DM dibagi M pangkat M sama dengan 1 minus D itu.
Sekarang force of interest. Jadi kita punya efektif, punya nominal. Nominal kalau kita buat tadi monthly, lama-lama mungkin apa jadi harian ya, daily. Terus bikin lagi akhirnya apa? Tiap menit, tiap detik gitu. Nah, inilah jadi kita punya yang nanti akan mengarah ke force of interest. Jadi kita akan dapat namanya compound interest. Jadi pada saat kalau M-nya sampai menuju ke tak hingga. Jadi lama-lama jadi ke continuous time itu. Jadi mirip seperti Anda sudah nyoba kemarin sudah saya minta lihat finance Yahoo belum ya yang ini? Gara-gara saya ngajar sebuah lagi finance semua jadi perintahnya kan yang kuliah Kapital Selekta A adalah ke finance kan sedang temanya. Terus dapat teori investasi juga ke finance lagi yang ini. Yang di kelas ini sudah saya perintahkan lihat finance Yahoo? Oh, belum. Berarti lihatlah finance Yahoo sekarang. Sudah tutup belum? Oh, bentar lagi pasar Indonesia tutup. Tapi pasar Amerika mulai bangun nanti. Lihat finance Yahoo. Di situ ada tahu finance Yahoo? Nah, sekarang mulailah lihat. Di finance Yahoo nanti Anda bikin akun, Anda nanti bisa beli emas, beli minyak, wah, bisa beli saham, sahamnya Indonesia, sahamnya internasional, tapi dengan uang virtual. Ya berandai-andai jadi Anda jadi orang kaya gitu kan. Nah, di situ nanti perubahannya cepat sekali dari sisi itu. Berarti apa? Pertumbuhan uang Anda berkembang atau berkurangnya itu bisa cepat. Nah, tapi kayaknya belum ada bank yang buka 24 jam ya. Saya nggak tahu pinjol 24 jam apa enggak ya. Nah, sudah pakai online ya 24 jam kan. Pagi-pagi mau sarapan kok nggak punya uang, langsung kontak si pinjol itu langsung. Nah, itu nanti untuk ilustrasi pada saat Anda mempunyai dana jadi bandingan misalnya Anda untuk kepentingan tadi membeli sesuatu tapi Anda pinjam. Kalau pinjam kan kena suruh bayar kan itu. Nah, dalam konteks ini berani enggak Anda beli saham tapi pakai uang pinjam? Kepinjol lagi itu kan. Karena itu misalnya saya beli pagi hari bukannya kan jam 9, tutupnya jam 4:04. Lihat yang di kalau Anda sudah lihat di panel Yahoo-nya, di situ nanti kan ada mau pilih saham apa ada. Sekarang masih harganya bergerak itu. Karena dia masih lagi aktif ditransaksikan. Sudah semua bisa buka? Coba silakan satu share screen untuk melihat. Oh, saya panggil pakai randomnya aja ya. Nomor 7. Almira, ada nggak Almira? Coba Anda sekarang connect ke Google Meet, Anda share finance Yahoo Anda. Nanti sementara apa Anda mencoba bisa beli saham, beli emas bisa. Tapi nah ini sementara kan calon punya uang nanti diandaikan kalau Anda uangnya uang pinjam. Coba silakan share screen, Almira. Anda bisa connect nggak ke Google Meet-nya? Masih.
Ini Anda sudah punya akun, klik nama portofolio itu yang untuk Anda sudah punya belum? Klik di situ. Ini yang kapsel karena Anda sudah ikut berarti sudah punya kan? Nah, tunjukkan ke temannya itu. Klik di yang My Holding, yang Anda sudah punya apa aja itu. Coba lihat tadi yang Anda sudah belanja itu. Ini apa aja coba Anda sudah belanja apa aja ini? Apa-apa dibeli ini. Nah, saya lagi Shopee sale. Wow, orang Indonesia paling cepat kalau disuruh beli-beli kan. Bayangin dalam sekian jam omsetnya sampai berapa M itu kemarin yang di apa aja bisa itu. Yang nggak membutuhkan pun kalau lagi dengar di diskon langsung dibeli semua kan misalnya. Oke, ini adalah terlihat di situ. Untuk yang hari ini itu yang hijau, kalau yang total gain-nya itu yang merah itu berarti lagi rugi itu. Yang hari ini karena dibiar coba yang tadi naik ke ini dulu. Almira. Kelihatan yang ininya detailnya tadi. Enggak ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ke bawahnya aja. Terus. Nah, ini. Nah, sekarang beli sahamnya Indonesia aja coba. Add simbol tadi ya, beli. Misalnya yang BCA aja lah, BBCA sudah itu. BPJA yang JK. Jadi kalau simbolnya di belakangnya ada JK-nya itu yang BBCA. Oh, ini sudah, nah itu belilah itu. Nah, nanti Anda bikin ilustrasi kalau seandainya Anda adalah uangnya pinjam, kan? Tapi suruh ngangsurnya harian lagi. Itu kan mirip penjual tradisional di pasar tradisional itu. Itu kadang kan gini, saya gara-gara ngamati pas ke pasar, aduh belum ada yang beli kok sudah ditagih angsuran itu. Nanti ya dia muter lagi yang tukang nagihnya itu. Nanti dia sudah dibeli orang apa yang dijual mulai diminta itu. Ada yang naruh 5.000 ngangsur per harinya. Nah, Anda nanti bisa berilustrasi bagaimana kalau Anda itu berarti kan Anda pada saat itu harus untuk bisa ngangsur harus mengasih uang dari hasil penjualan hari itu. Kalau belum laku ya nggak bisa. Nah, ini nanti apa untuk melihat bagaimana fenomena tadi yang continuous karena di sini kan dia tiap menit ini kalau selama trading masih jalan ini yang Indonesia kan sampai 4/4 itu masih itu. Jadi kalau wah ini kayaknya bagi saya ini sekarang di 9.250 ya. Nanti coba ditutup jam berapa nanti 4/4 mungkin sudah nilainya sudah berubah atau tetap nggak berubah nih 9.250 terus sampai closing marketnya kan. Jadi adalah banyak orang yang untuk modal usaha adalah pakai pinjaman, tapi akibatnya malah akhirnya enggak bisa tetap akhirnya kadang yang diagunkan apa itu yang jadi kesita itu. Nah, inilah fenomena itu seharusnya ada juga perhatikan karena posisi yang di Madfinnya ini adalah posisi Anda seperti berurusan dengan bank. Ngangsur harus tepat waktu tanggal berapa membayar berapa itu. Tapi untuk ngangsurnya dari mana? Makanya biasanya bank paling senang dengan orang yang pinjam itu yang penghasilan tetap, yang dipotong gajinya lagi. Maka biasanya orang-orang yang gajiannya tanggal berapa tetap itu. Maka dia senangnya. Tapi kalau yang penghasilannya enggak tetap, tanggalnya enggak jelas, biasanya mereka jadi agak khawatir kalau pada saat tanggalnya enggak membayar. Oke, nanti ini untuk ilustrasi ini bisa beli kripto juga.
Nanti di sini banyak produk. Ini pilihannya misalnya beli emas juga ada, terus beli apa kayak untuk exchange apa mata uang luar juga ada ini. Pound sterling dengan USD, Jepang dengan, tapi nggak ada Indonesia dengan mana Indonesia nggak didaftar. Nah nanti di Matuin 2 Anda akan belajar mulai ke instrumen-instrumen investasi itu ada obligasi, tapi di Matuin 2 nanti. Oke, sekarang kembali saya yang apa saya yakin, tapi nanti untuk presentasi bagaimana Anda bikin untuk kontekstualnya, tapi di sini bukan pakai uang beneran supaya nggak beresiko. Berani nggak Anda pinjam untuk beli saham? Karena saya lihat banyak sekali yang akhirnya mengalami itu karena mereka usaha dengan dana pinjam. Nah, negara pinjam apa enggak negara? Ya punya kan. Karena untuk dia oke dari pajak dia juga dia dapat penghasilan, tapi penghasilan kayaknya hanya dari pajak kan. Sama dari hasil apa? Yang kalau ekspor atau apa banyak ekspor pun dia dapat. Oke, sekarang saya yang share lagi. Jadi yang kontekstual, tapi jangan Anda bikin ilustrasi saya pinjam uang langsung bulanan, tapi untuk judi ya, jangan itu gitu nanti. Ya ada juga pinjam online, tapi untuk judi online, habislah. Jadi pada saat mulai kita ingin detail kayak tadi dibawa ke harian, lama-lama malah mungkin baru pinjam sudah diminta lagi suruh ngangsur. Mulai ke detik. Jadi ini tak lama-lama kita akan menuju kayak ke M-nya makin besar. Nah, inilah mulai mainan limitnya kan. Jadi hanya mulai M-nya menuju tak hingga. Jadi kita mempunyai limit IM seperti aksen T dibagi AT. Nah, ini lahirlah cost of interest. Jadi aksen T dibagi AT atau aksen A kecilnya bisa, atau pakai A besarnya. Notasinya pakai D. Untuk simple interest kita bisa milik delta sebagai I per 1 plus IT. Untuk komponen interest kita punya delta adalah ln 1 plus IT. Jadi kita punya apa? I sama saja dengan E pangkat delta ya, jadi kurangi 1 ya kalau dibawa ke ini. Inilah, jadi pada saat kalau kita punya nominal komponen interest tapi N-nya menuju tak hingga, lama-lama jadi ke apa? Padahal sekarang transaksi kayaknya 24 jam ya, walaupun bank resminya bukannya, dan saya ke depan lama-lama mungkin bank 24 jam. Ya selama ini kayak tadi pasar modal buka dari jam 9 sampai 4:04. Kalau sudah pakai mesin ya biarin aja 24 jam kan. Oh, nggak perlu pakai petugas manusia kan. Jalan terus itu. Nah, kalau dulu waktu untuk kuliah saya mulai yang kemarin itu gunakan yang dulu namanya market IVA. Jadi kalau dulu saya selalu punya uang berapa kita bisa belanja mata uang asing. Itu 24 jam. Jadi kalau ini mirip seperti yang judi online itu 24 jam. Pinjaman kayaknya ya 24 jam itu. Malam-malam perlu uang ya bisa lah itu mungkin. Jadi sering disebut sebagai apa? Number of interest tapi convertible continuously. Tadi kan ada monthly, mungkin daily, semi-annually. Ini hanya continuously. Ini adalah cost of interest. Nah ini untuk beberapa aplikasinya bisa nanti untuk ke misalnya ini di delta kita ingin lihat bagaimana kalau sampai ke akumulasi maksud T.
Jadi gunakannya apa? Karena sudah kontinu, jadi gunakan integral. Kalau ketemu integral di kuliah apa ada? Kalau sekarang, kalau di kuliah namanya apa? Kalau sudah ketemu integral? Oh, kalkulus namanya. Kalkulus berapa? 2. Nah, berarti Anda kalau main di yang continuous ini, yang force of interest, Anda perlu modal kalkulusnya. Kalkulus 2 berarti ya. Gunakan integral. Kalau di depan kan, kalau waktu pakai compound interest, AT adalah apa? 1 plus I pangkat T. Kalau di sini sekarang eksponensial integral dari delta R dr di antara 0 sampai T. Pada saat kalau dia adalah konstan, delta T sama dengan delta, maka berarti integralnya jadi mudah kan? Karena ini delta, berarti tinggal kalikan apa? T. Karena kan berarti delta dr gitu kan? 0T ya jadi delta T. Jadi kita dapat eksponensial delta T. Padahal kenyataannya sebenarnya apa? Bukan sering ininya adalah berubah dalam setiap waktu, setiap saat itu. Kita kadang sering di bank memang apa? Tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba kaget aja tuh. Angsurannya berubah. Bisa juga ini ya, kalau tadi konstan, ya ini enggak konstan. T pangkat T dibagi 100. Cari A per 3-nya. Dapat ini 0,82. Jadi kalau tadi yang enggak konstan, berarti Anda harus gunakan apa? Kalkulusnya. Sudah lulus kalkulusnya ya? Sudah bisa integral kan? Nah, berarti ini sekarang bisa praktekkan ini. Benar nggak ketemunya ini nanti? 0,82. Kalkulus 2 semester 2 ya? Atau semester 2 kan? Ya SMA pun sudah dapat integral. Nah, mungkin Anda sering dengar inflasi, itu sering mengukur apa? Perkembangan daripada harga. Maka ada interest rate, ada real rate of interest-nya. Nah, itu sebenarnya adalah interest rate yang sudah di-adjust terhadap inflasi. Jadi tahun 2000 berapa? 24 gaji PNS akan naik 8%, inflasi 5%, berarti tinggal dapat 3% sebetulnya. Tapi kalau nggak naik lebih parah lagi jadinya kan bisa. Nanti itu di PMF 2 nanti. Anda akan dapat yang real rate of interest. Disimpan dulu aja, nanti ketemu PMF 2. Nanti akan belajar tentang inflasi di sana. Oke, ini jadi kita dapat real rate of interest. Nanti akan kita pelajari lebih ini di PMF 2. Ini ya sekedar untuk mengenal dulu ini di bagian awal. Ini summary-nya, jadi untuk mengingat kembali tadi kita ada diskon faktor, ada force of interest, ada compound interest, ini yang force of interest, terus ini adalah problemnya. Nanti ini ada jawabannya, nanti Anda bisa apa? Coba, mungkin untuk yang tadi sementara yang saya bagi di apa? Yang dari buku adalah semua yang ada di buku aja, yang ini adalah enggak, tapi nanti silakan Anda juga coba. Ini langsung ada hasilnya ya, kayak kunci jawabannya. Nah, ini salah satunya adalah tahu SOE? Tahu enggak SOE? Belum tahu ya.
Kalau PAI tahu, berarti Anda masih nasionalis itu. SOE itu seperti yang PAI tapi untuk yang internasional. Jadi ini cenderung ininya Amerika. Kalau yang punyanya yang ke Inggris IFOE. Kalau Anda punya sertifikasi dari ini, Anda sudah bisa go internasional. Kan? Kalau di Indonesia gelarnya apa? Kalau yang dari PAI, ASAI, FSAI. Kalau gelar dari SOE itu dihapus I-nya. Jadi apa? FSE aja tanpa ada I. Kalau Anda sudah gelar di belakang ada itu otomatis sudah bisa go internasional. Bisa pindah-pindah antar perusahaan yang multinasional. Kalau sementara ini alumni sini yang sudah mungkin sampai itu dulu dari saya sekarang sudah dia kerjanya dari di luar. Oke, sekarang kita lihat dari bukunya. Jadi kita tadi sekalian mulai lihat contohnya ya. Ini yang hubungan D dengan I. Tadi mungkin nggak dilihat. Jadi kalau Anda perhatikan di persamaan yang ini, D adalah I kali P. Jadi kalau kita bawa ke sini, artinya apa ini? Berarti I dibagi apa? 1 plus I kan? Atau sama saja dengan I di apa? Ini adalah diskon faktornya kan? Inilah ketemu. Ini di persamaan yang 1/17. Tadi yang hubungan I dengan D. Jadi D di depan, I ada di belakang. Nah, nanti Anda perhatikan yang kalau asuransi itu ikut yang kira-kira yang D apa yang I? Anda pernah bayar asuransi bulanan atau yang 6 bulanan preminya? Bayarnya di akhir periode apa di awal periode? Baru buka dapat kontrak asuransinya langsung sudah bayar premi. Kalau sampai di akhir betapa ruginya perusahaannya, bisa resiko kan? Belum bayar premi sudah ngajukan klaim. Kasihan perusahaannya kan? Jadi selalu dia mesti bayar di depan. Ini contohnya yang besok kita kemas, dan sekalian Anda bisa juga dari yang tadi ya. Saya tadi kalau mau dicoba juga, ini tadi contoh sudah, ini tadi yang nomor rate of interest and discount. Ini tadi ya hubungan yang ini kan sudah diberikan. Ini yang 1 min D sama 1 min DM dibagi M pangkat E. Ini contohnya silakan. Nanti mulai masuk kita force of interest of discount. Ini tadi yang gunakan integralnya. Nanti yang kebagian di contoh soal yang di force mungkin ada yang suruh integralkan apa enggak. Sampai 116 tadi ya. Ini yang pakai integral ini. 117 sampai 119 kita summary. Nah, soalnya berarti dimulai dari yang nomor berapa? 20 ya, karena 19-nya kemarin kan sudah ya, Anda sampai 19. Mulai 20 sampai 50 itu. Nah, ini yang bisa akses ini kan yang ketua kelompoknya kan, koordinator kelompoknya. Ini kemarin saya cek waktu ingin melihat ini ternyata banyak yang belum bikin akunnya.
overlift-nya masuk, jadi nggak ada ya sudah ada kasih merah gitu kan. Setelah itu baru masuk banyak banget itu kan. Jadi yang pertama kan PSM dulu yang di depan kan. Sudah rapi pada bikin. Pas saya lagi ingin ngecek, ternyata dapatnya kayak gini nih. Terus belum, akhirnya kok yang PMF banyak sekali, karena banyak yang ambil PSM juga PMF, jadi akhirnya enggak saya hentikan ini. Tapi besok akan saya isi kalau sudah ada ya. Sementara dari saya cara ininya aja, pokoknya kalau pakai basis sudah 20, tapi nanti detailnya ada grader yang akan meneliti lebih cermat itu. Mungkin nggak jadi 20, jadinya di bawahnya. Tapi biar mereka menggunakan pakai 10, tinggal saya nanti kalikan 2 gitu kan. Jadi kalau cuma dapat 9 berarti dapat 18 itu. Ini kemarin kayaknya ada yang sudah sampai ini, tapi yang lengkap belum. Jadi untuk penugasan berikutnya ini yang adalah nanti ini yang mulai dari 18 soalnya mulai 20. Jadi selalu nanti kontekstualnya 2 kali ya. Jadi Anda boleh ambil dari example, cari kontekstualnya. Bisa Anda kebagian dapat yang apa? Yang diskon tadi ya silakan. Terus bisa juga dari exercise-nya. Anda dapat exercise cerita tentang apa? Coba untuk konteks Indonesia ada enggak? Nah, harapan saya nanti ada yang meneliti si webnya si pinjol. Nggak taunya untuk tahu itu Anda harus bikin akun. Setelah bikin akun, dikontak terus supaya pinjem, ngeri lah itu. Menyebalkan sekali itu ya DN-nya. Kadang mengejutkan mereka agresif sekali karena memang tugasnya itu. Dia kan selalu iklannya di mana-mana. Misalkan Anda mulai pelajari itu, konsep itu yang apa? Kenapa kok mereka jadi kecenderungan merugikan? Padahal sebenarnya dari sisi kemudahannya, mereka mudah sekali katanya transaksinya. Dibanding bank yang konvensional. Terus juga Anda boleh lihat yang bank syariah, itu bedanya apa itu. Apakah kalau saya naruh uang di bank syariah, uang saya nggak tambah? Tambah enggak ya? Siapa yang pernah ke bank syariah? Tapi saya pertama mempelajari bank syariah mulai ada akun yang kayak gini. Saya buka juga. Saya naruh uang begitu. Kalau bagi hasilnya di bawah itu, bawah administrasinya, berarti uang saya lama-lama habis kan. Nah, karena kemakan administrasi kan. Yang kedua, ada akun yang kalau saya naruh uang di situ, pokoknya uangnya tetap nggak akan pernah berubah. Karena administrasinya menyesuaikan hasilnya. Jadi nggak pernah, kalau sampai bagi hasilnya melebihi administrasi, baru saya dapat. Dan sampai saya lupa ambil, tetap aja terus itu. Dan yang satunya lagi, nggak dapat apa-apa, nggak kena administrasi. Sampai saya buka 3, hanya ingin saya pelajari apa ini. Bank lain jadi berbeda kan, dulu banyak sekali kan, setiap bank konvensional kan bikin yang karena sebenarnya nggak di situ maunya nggak ada yang namanya adalah bunga, tapi di situ tetap uang harus tumbuh kan, tapi tumbuh karena namanya adalah bagi hasil. Kalau nanti silakan kalau yang berminat itu masuk ke situ, nanti mungkin kita tetap aja dia tumbuh kan berarti ada pertumbuhan di sana kan? Karena seperti yang kita tadi bahas ini selalu apa? Positif kan, berarti tumbuh. Tapi kalau ada naruh uangnya di tadi, beli saham di Yahoo, mungkin tadi sudah merah atau masih hijau itu, atau malah tetap nggak berwarna, berarti tetap itu nggak berubah. Nah sekarang sudah closing gitu, sudah 4/4. Jadi kontekstualnya besok adalah 2, saya harapkan Anda bisa ada rasa ingin tahu terhadap produk-produk keuangan yang ada di sekitar Anda aja. Kalau lintah darat masih ada, datangi juga.
Kalau dulu di kampung saya yang si Tita Darat sambil jualan apa dulu namanya itu, kalau sekarang di Jogja namanya lotek itu. Ya, jadi tapi kayak karena apa? Dia minjamkan dengan bunga besar kan, terus rumahnya nanti penuh dengan apa? Sitaan-sitaan itu. Yang nggak bisa bayar bisa sepedanya diambil kalau punya sepeda. Rumahnya jadi banyak sitaan banyak sekali ada. Nah kalau sekarang saya nggak tahu apakah masih ada enggak itu yang di. Tapi sekarang sudah mengikuti teknologi, jadi namanya adalah terkenal sekali pinjol itu sudah. Oke, ada yang tanyakan? Nah kalau nggak ada, saya akan pilih random. Nah ini kayak yang tadi ini. Terselamatkan oleh waktu yang habis. Yang ke random pertama, Anda boleh nampilkan jatah contoh soal yang Anda akan kebagian. Anda perhatikan sekarang, misalkan dia tadi dapat contoh soal 1/16. Soalnya 26 dan 24. Kontekstual kan terserah. Ini masih punya waktu sampai jam 5 kan? Kalau yang terpilih pertama, dia berhak menampilkan contoh soal. Yang terpilih kedua adalah soal. Yang ini ya. Jadi misalnya pertama dia sudah 1/16 contoh soal kan. Kok terpilih berikutnya Ahmad Sarofi Hikam. Berarti dia harus menampilkan apa? Yang exercise. Walaupun belum kerjakan kan ini. Nomor 31. Kok berikutnya ternyata adalah misalnya Hayatul. Dia nomor 3. Maka kebagian soal yang ini 37. Nah, sekarang perhatikan yang wilayah Anda mulai dari atas saya ini kan urutan persennya sudah hafal kan ini. 1, 2, 3 ini kan dapat satu soal dan 2 soal. Sama ini waktunya sampai garis jarum panjangnya di 6. Nanti saya akan mulai pilih random, siapa yang kepilih pertama, nampilkan contoh soal yang jadi jatahnya. Itu selesai, saya panggil yang kedua, berarti adalah yang soal. Ini kalau ingin lihat, nah kalau ini 3 sudah, berarti yang kontekstual. Anda sudah mulai bikin angan-angan kontekstualnya apa ya. Sudah mau diambil, oke ini. Masih Pak. Oke. Silakan mulai kerja. Kalau Anda ingin tahu ini kebagiannya apa, boleh tanya ke koordinator kelas karena dia sudah saya share ini aktif ini kayaknya nih. Ini Cynthia Mareta ini yang apa ini? Aktuaria. Oh, yang matematika. Terus Toran, mana Toran? Anda koordinatornya apa? Aktuaria. Yang statistik mana nih, enggak? Oh, Pak Buan enggak akses ini. Yang statistik siapa? Sudah tahu kan kalau ini bisa? Sudah disebarkan. Oke. Oke, berarti silakan sudah siap mulai.
Ya, Gantian habis sebetulnya. ya silahkan. Oh berarti besok usul supaya dikasih eh, koreksi ya. Kok taruhnya malah depan dua di sini. Ya, terus ya Pak. Oke. Oh ya, untuk nama file tolong ada yang namanya ini, contohnya ini, nggak tahu ini siapa ini misalnya. Apa bukan di kelas ini ya? Gieda Baja Denta. Tadi asal saya coba ini PMF ya sudah tak kasih di kelas ini. Bukan. Jadi semua kalau bisa pakai nama standar ini ya 2023 PMF1 nomor mahasiswanya namanya ya. Karena saya akan searchingnya pakai nama. Jadi kalau nggak ada namanya nanti nggak ketemu gitu kan. Karena besok pun kalau pas untuk saya akan gunakan itu di Oke, siap-siap sudah 1 menit untuk yang pertama adalah contoh soal ya, jadi enak kan? Tidak seribet kalau yang sudah soal.
Oke, sudah 4.30. Sekarang saya akan pilih secara random nomor 28. Siapa coba sudah hafal belum 28 siapa? Oh, sudah hafal berarti. Aditya ya, Eko ya. Contoh soal berapa Anda kebagiannya? 17 ya. Sorry. Oh iya, sorry, 111. Iya ya. 1.11. Oke, silakan Anda tampilkan, Anda boleh connect ke ininya. Belum bisa buka overlay-nya atau ya pakai di kalau Anda satu soal bisa di buku. Kalau tadi berapa 111 ya? 111. Ya, oke, silakan Anda ke depan untuk menjelaskan contoh 111. Ini 110. Mana 111? Oke, ini. Ya. Tapi tolong nanti di sini kan nggak detail contoh soalnya, nanti dikasih diketahui apa, terus Anda akan gunakan teorinya apa waktu jawab, terus mulailah jawablah. Jadi tertib seperti itu nanti akan enak. Ini diketahuinya apa aja ini? Yang misalnya yang 500 notasinya apa, yang 8% notasinya apa. Terus Anda pilih formula yang akan dipakai. Boleh cropping dari bukunya, boleh dari itulah teori yang Anda akan mau pakai. Nah, setelah itu barulah hitung itu, menghitungnya ini mungkin pakai Google Sheet masih oke lah. Tapi kalau Anda sudah pakai Post-it Cloud boleh, pakai apa Google Colab-nya juga boleh. Ini ada yang ikut kuliah saya sampai 2 kali. Siapa tadi yang kapsel? Oh, ada yang sampai 3 kali. Kalau sampai PSM juga lah betapa capeknya itu. Saya yang lucu yang di S2 itu. Kok ada sampai ketiga mata kuliah ketemu saya, Pak, dia nggak kelelahan kan? Karena tugasnya kan hanya itu kan sampai waduh ini Pak yakin ketemu lagi modal ini terus itu. Kalau kebetulan ke random terus apa nggak nasib gitu kan. Kalau ini kan pilihannya banyak. Nah kalau S2 kan mahasiswanya sedikit. Kalau mata kuliah pilihan paling 6 atau 7 itu. Kok ya ada yang sampai ambil untuk deh. Tapi akhirnya kalau yang sudah ketemu yang pernah kelas tadi untuk pas skripsi itu sudah komponennya sudah oke, komputasinya sudah jadi relatif cepat. Kan saya lagi ingin bikin program, pokoknya kalau bisa 1 semester selesai lah. Ini nggak tahu yang angkatan ini moga-moga bisa. Kayaknya juga ada yang tadi ikut di PSM sama yang PMF ya, kayaknya ada juga ya. Yang ikut PMF ini ikut PSM yang tadi ada. Tapi nggak untuk nggak ikut kapsel ya. Ada ikut PSM sama ini ya, 2. Enggak sekalian ikut kapsel itu kan.
Oh, gimana sudah bisa mulai? Ya, ini kan dari yang saya jangan jelasin aja kan, karena contoh soal kan ada. Ini aja, Anda jelasin ini aja, mungkin pakai ilustrasi di sini digambarkan apa sih sebenarnya yang terjadi di 111. Anda pernah nambahin di sini aja nggak apa-apa, nanti besok ditambahkan di overleaf-nya. Sekarang maju aja. Kan bisa lihat itu ya? Atau laptop di bawah, atau lihat yang ini nggak? Ini dihapus saja, tadi ini kan untuk yang maju yang tadi ini. Bikin garis waktu aja, coba Anda ini kan, nanti terus baru formula yang dipakai. Yang pertama kan yang diketahui. Garis waktu dulu aja, bikin garis waktu. Waktu nolnya di mana? Di sini adalah quarterly. Padahal 5 tahun, berarti total ada berapa kira-kira sampai ini ke belakang terakhirnya kalau quarterly, tapi 5 tahun. Berarti berapa? Ya 20, berarti terakhir 20 di situ. Nah, di depan 500, uang 500 jadi berapakah itu setelah di atas saja, di atasnya 0 kasih 200 gitu. Berapa? 500 sorry. 500. Nah, yang akan dihitung kan yang di 20 itu jadi berapa itu. Nah, mulailah diketahui berarti apa? Notasi untuk investasi, notasinya apa kalau di depan itu pakai K ya kalau salah. K-nya diketahui 500. K besar ya. Terus I berapa ini berarti 8%? I berapa? Bukan I berarti, kan harus I yang nominal. Notasi nominal I dalam kurung M. M-nya berapa di sini? M-nya? Notasinya IM kan? Nah, M-nya berapa? Nulis IM bisa kan ada kan ini? Nah, gini. M-nya berapa di sini? M-nya? Oke, berarti ini dalam kurung 4. Oke. Terus rumus yang akan dipakai berarti apa? IM dulu, pakai IM dulu. IM dibagi M, pangkat apa? Yang 5 tahunnya notasinya apa? 5 tahun? T-nya kan? Jadi kalau di teorinya nulisnya apa? Untuk tiap tahunnya 1 plus IM dibagi M pangkat N. Berarti kalau yang belum diketahui adalah T ya. Tadi T-nya berapa di atas? Diketahui T 5 kan? Oke, berarti di situ harusnya notasinya apa? Kalau selama T tahun, berarti M kali T kan? Nah, udah sama dengan di sininya, mulai diisi dengan angkanya itu. I12 itu tulis I12 dulu. Biar ini dulu, biar enggak di situ dah. Sorry I4, sorry I4. Ininya mau aja kalau suka biarin aja di situ 500, mulai ngisi diketahuinya dulu.
Pangkat 4 kali 5. Oke, mulai tulis bawahnya lagi 500. Nah, Anda detilkan seperti ini supaya Anda pada saat kalau pas belajar jadi apa? Maka saya kemarin berapa kali coba ujian terbuka kan banyak yang sampai nggak sempat tanya karena ada yang sama sekali belum pernah ngerjakan. Ya jelas bingung kan. Kalau sudah kan sudah punya ini kayak template-nya kan. Ya, sementara pakai kalkulator berarti. Tapi besok carikan pakai salah satu ini ya. Oke, sudah siap yang untuk soal karena yang panggilan kedua adalah soal ya. Kalau soal kan belum ada jawabannya kan, jadi Anda harus. Kalau misal soal itu berarti kita cuma kayak kepikiran ini pakai cara apa? Ya diketahuinya apa, teori yang akan dipakai apa, mungkin belum selesai nggak apa-apa. Mungkin komputasinya nantilah belakang. Tapi yang penting sudah kayak ini minimal sampai yang dapat rumus yang itu kan K kali 1 plus IM pangkat M pangkat MP. Sampai ini kan ngitungnya masih susah kan kalau nggak pakai ini. Coba kalau tadi nggak pakai kalkulator bisa dan ngitung dapat 742 ini? Ya enggak kan? Apa pakai jari ya nggak bisa, jari matika ya nggak bisa kan? Ngitung 500 kali 1,02 pangkat 20 gitu. Pakai sempoa bisa? Ada pada saat tertentu kita harus memang pakai software komputasi ya. Oke, sekarang ini yang soal ini sekarang. Nomor 1. Oh ya, tadi belum saya ini dulu ya. Tadi Adita ya, kalau kayak kelupaan. Nomor 1 silahkan, siap-siap. Adita tadi nomor berapa? 28 ya. Nomor 1, oke. Nomor 1 ada soal nomor berapa? 20. Oke, saya tampilkan. Yang penting diketahuinya apa, teori yang akan dipakai apa. Sudah cukup itu nggak apa-apa, komputasinya menyusul. Nomor berarti soal nomor berapa tadi soal? 20 ya kalau yang saya. Oke, ini 20 ini. Oke, silakan mulai silakan. Kalau pakai bahasa Inggris jadi 20 kan? Notasi ya, diketahui pakai notasi. Simple interest notasinya apa? Ya, D5 rumusnya apa? Sementara sampai rumus dulu nggak apa-apa. Rumus yang dipakai. Nah, kalau D5 jadinya gitu. Ya taruh di situ D5 sama dengan berarti apa? Nah, itu padahal punyanya I, ya punya I5. Pokoknya sampai kelihatan tinggal klik running gitu. Jadi kalau Anda kayak pakai R kan, ngerakit kayak gitu kan, rumusnya apa? Oke, tinggal di klik run kan sudah. Maka harus antara input dengan
ini yang mau untuk rumus untuk mengerjakannya harus sama. Inputnya I kok rumusnya D5 I5 per 1 plus I5 ya nggak jalan kan? Nah minimal sampai seperti itu. Gimana? Ada buku nggak apa-apa. Ini open book loh ujiannya. Biasanya kalau open book buka boleh, apalagi kok cuman kayak gini nggak boleh lihat buku itu. Zaman gini ada boleh lihat apa aja. Yang penting jangan lihat pekerjaan temennya itu kan. Jadi silakan makanya sambil bawa apa laptopnya untuk Anda minimal sampai kayak tadi formulanya lah itu. Sebenarnya kalau sudah ketemu formulanya Anda ketikkan di R, tinggal diklik running kan udah jalan. Atau di Google Sheet-nya boleh itu. Jadi minggu depan yang ditampilkan di overlay-nya ada kayak gitu, diketahui apa, terus R-nya apa, nanti komputasinya baru ditaruh di terserah pilihannya tadi. Yang penting harus yang cloud ya. Jangan ngomong saya ngitungnya pakai kalkulator. Nah, di sini saya agak suka. Karena sekarang ada kalau seleksi mau kerja juga dikasih tantangan seperti itu loh ya, dikasih ya, suruh kerja itu. Kalau yang nggak pernah melakukan itu mesti akan bingung. Dikasih data saya harus ngapa? Ini kemarin saya dikasih dari alumni kita yang ini saya kasihkan ke yang mau skripsi coba kasih. Ada yang didiemin, sudah saya lihat-lihat Pak. Dan setelah melihat ngapa? Ya lihat aja gitu. Ternyata mau ngapain nggak mau mulainya lah itu bahaya sekali kalau besok kerja kan dikasih data oleh pihak perusahaan yang mau nyeleksi dikasih waktu ada yang 2 hari 3 hari terus ditanya hasilnya apa. Tapi yang terampil itu yang memang biasanya senang ikut lomba-lombaan itu kenapa jadi diuntungkan itu dia di sini di oke di sini di oke jadi tinggal milih kan. Tapi yang ditolak sana sini ya banyak. Nah itu makanya Anda biasakan sering mungkin nggak ada konjektur apa-apa, Anda coba cari ide sendiri. Ini kan mensamerikan suatu problem kan ini. Diketahui I-nya 0,1, dia 0,1, kok ditanyakan D5, kok jawabannya pakai I5 dibagi 1 plus I5, kan nggak jalan. Nah ini contoh yang artinya nggak. Gimana Pak, sudah bisa dapat apa masih lagi cari-cari? Oke, berarti nyari korban berikutnya. Wah, gitu. Jadi ini siap berkorban ya kan. Ya nyari yang apa satria berikutnya. Nomor 11. 11 berarti soal ya. Nanti yang keempat baru dapat yang kontekstual. 11 siapa tadi? Nomor berapa yang Anda mau ini kan soalnya? 26. Nah, ini notasi nomor of interest at Discord. Oke, itu dihapus yang sebelah sana. Diketahuinya apa, terus ditanyakannya apa, Anda pakai rumusnya apa. Kalau di sini kayaknya Dihapus aja ya Pak? ya oke, hapus saja ya. Tadi yang maju nanti diketik di overlay ya, tadi ya. Sedetil mungkin, jadi biasakan diketahui apa, terus teori yang akan dipakai untuk mengerjakannya apa, barulah mulai melakukan komputasi. Gitu. Tadi kalau yang PSN setengah jam cuma dapat 2 ya. Contoh soal sama 1 soal apa ya? Ini lumayan sudah dapat 3 kan?
Yang kontekstual moga-moga dapat ini. Siapkan yang kontekstual ya, ini ya nanti yang panggilan keempat dapat kontekstual. Kontekstualnya bisa Anda merujuk ke soal, bisa merujuk ke contoh soal. Oke, ya, mau soal. Nah, ini mungkin masih ada. Ke satu aja yang D4 nggak apa. Ya, ini kan D4 kan yang kali D4 nya. Udah, ya,
Jadi sebenarnya bisa aja Anda kerjakan masih di formulanya ya, dibawa ke DP ya, atau dibawa ke yang satunya apa? IM. Nah, tinggal diganti M sama P-nya kan sudah selesai itu. Kerjanya satu kan? Jadi nanti kalau misalkan apa ada diketahui nilainya, berarti bisa lakukan komputasi kan? Oh, no. Oke, yang terakhir ini yang kontekstual kayaknya tinggal maka adalah cukup bercerita akan apa kontekstual yang Anda akan gunakan. Refer ke soal nomor berapa? Nomor 31. Fania. Nah, Anda mau merefer ke contoh soal atau soal untuk mana? Untuk kontekstual ini saya belum dapat yang terlalu komplikated. Jadi kira-kira ada contoh soalnya tentang apa? Itu yang akan dijadikan kontekstual, tinggal ceritakan aja kok ini. Kalau saya pakai ya soal sederhana gitu boleh nggak? Ya boleh, dari yang soalnya boleh. Nggak sampai ke komputasi, yang penting ini masih idenya dulu nggak apa-apa. Jadi soal saya lebih ke konversi gitu. Oke, silakan dijelaskan aja. Minggu depan sudah masuk bab 2, silakan mulai juga dibaca. Jadi terus juga di yang slide itu kita belum sampai yang soal-soal di slide tadi belum dicoba kan karena dari yang buku aja belum selesai. Kita targetnya sampai UTS cuma ada sampai bab 3 ya, jadi nggak terlalu banyak. Jadi sebenarnya kalau untuk yang kontekstual, Anda bisa masuk ke websitenya bank. Di situ mesti ada yang seperti ini sebenarnya. Kan dia diketahui, misalnya Anda kalau pinjam atau apa kan ada yang di IE kan berarti per annum, berarti kan annually ya. Padahal ngangsurnya kan bulanan. Berarti kan bisa Anda cari apa? Yang bulanannya jadi berapa. Nah, misalkan kontekstual nanti seperti itu aja yang Anda ini kan. Ini akhirnya adalah 10%, Anda nanti coba cari. Terus nanti diilustrasikan kalau Anda pinjam atau Anda nabung gitu. Kalau nabung bunganya dikasih bulanan apa tahunan? Kalau nabung bulanan juga kan dibukukan tiap bulan kan itu dapat uang kan. Kalau uangnya masih apa yang memenuhi syarat untuk dapat bunga ya. Tadi kalau BCA harus 10 juta minimal ya. Itu aja bunganya kecil sekali kan. Kalau tabungan online ada nggak ya? Kalau pinjaman online ada nggak tabungan online? Kayaknya pinjol hanya melayani pinjam ya, bukan melayani nabung ya. Ada nabung online. Jadi cukup dengan ini aja startup yang baru saya kalau mau naruh uang. Ya kayak bank digital. Jadi kalau yang sementara ini kan bisa kalau untuk yang seperti tadi apa saya punya uang ingin beli saham itu kan bisa tadi kayak jelaskan itu kan langsung uangnya kan otomatis sudah berubah itu tergantung uang apa saya beli harganya naik ya dapat naik. Oke, saya kira udah cukup untuk hari ini. Minggu depan kita ke bab 2 ya.
Oke, terima kasih. Selamat sore. Yo.